Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kembali hadir ke hadapan Anda. Saya Dewi Mustika dan saat ini saya berada lagi di Dapil 10, tepatnya di Kabupaten Kebumen. Saya akan mengikuti kegiatan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi C yang boleh dibilang agak nyentrik gitu kan. Siapa beliau? Ikuti kami. Pemirsa, program proaktif program kerjasama iNews TV Semarang dengan Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini berada di Kabupaten Kebumen yang masuk dalam daerah pemilihan 10 bersama Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Proaktif kali ini akan mengikuti kegiatan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Demokrat Bambang Eko Purnomo. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Duduk menjadi anggota Komisi C di periode ketiganya, Bambang Eko Purnomo terus mengupayakan aspirasi masyarakat di dapilnya. Aspirasi dari segala bidang terus diupayakan termasuk dalam pengadaan sarana dan prasarana atau sarpras di pos PAUD dan juga di tempat ibadah. Oke pemirsa, saat ini saya bersama Mas Bambang Eko Purnomo ada di pos PAUD Gelantik ya. Mas Bambang baru saja menyerahkan sarpras ya Mas untuk pos PAUD. Apa aja sih Mas yang diserahkan Mas? Nanti biar Ibu kepala sekolah saya yang menjelaskan gitu. Apa aja Bu dan sarpras yang diterima di sekolah di pos PAUD ini Pak? Alhamdulillah kita dapat bantuan sarpras dari beliau Pak Bambang. Kita mendapatkan ada laptop, itu ada sound system, juga ada perangkat satu set jamben, terus ada juga meja kursi, etalase dan APL luar seperti ayunan, terus program juga jungkat. Cukup lengkap. Alhamdulillah. Mbaknya boleh nyoba juga. Oh iya, di sini saya ikut aja. Mas, kalau melihat dari dunia pendidikan, betapa seperti apa sih kalau menurut Mas Bambang sendiri saat ini sampai mereka apa aja sih? Jadi sebenarnya gini ya Mbak, setelah kita keliling ke desa-desa banyak pos PAUD, anak-anak yang harusnya mendapatkan pengalaman atau mendapatkan pendidikan yang seneng lah, artinya menghibur, hanya yang PAUD yang kurang peralatan, kurang itulah. Kemudian kita terbersih bagaimana kalau kita bantu, kita carikan bantuan dan sebagainya, mungkin tidak bisa maksimal tapi setidaknya bisa memberikan embun penyegar di musim kemarau itu Mbak, sedikit gitu loh. Jadi ya penting adik-adik ini senang, bermanfaat dan senang sekolah gitu. Yang gitu kan? Ya kalau kita malas sekolahan malah gini-gini aja kan, tapi dengan banyak permainan. Dan nanti kita drabel, mulai ada yang ngajak drabel, belajar nabung gitu kan, senang mesti kan. Jadi kalau sekolahan PAUD nggak ramai itu bukan PAUD itu. Tempat penitipan bayi ya, tidur ya. Minimal kayaknya menumbuhkan rasa ingin mereka datang ke sekolah gitu ya. Kangen Kangen ke sekolah.
Nah, pemirsa, Mushola Nurul Ikhlas ini baru saja menerima bantuan sarpras dari Mas BEP. Kita sedikit tanya-tanya sama takmirnya, Pak, bantuan apa aja yang sudah diberikan Mas Bambang di sini? Ya, terima kasih. Sementara ini yang sudah dibantukan kepada Pak Bambang, terutama itu dari awal informasi itu lampu penerangan jalan itu dari Partai Demokrat, dan tadi barusan tadi sore ini berupa penyekat untuk sholat antara sopria dan wanita. Oke. Kalau dari sisi Mushola Nurul Ikhlas ini sendiri, sampai saat ini sarpras yang sangat dibutuhkan apalagi? Ya masih banyak, Mbak. Itu masalah itu apa untuk pembangunan, untuk terutama itu untuk penambahan atap yang itu. Oh, yang terus sebelah. Ya, terus itu sebelah belakang juga belum di aci dan belum dilepas juga, belum, masih banyak, Mbak. Di Ya. semen. Ya di semen. Dialusin itu ya dia. Iya. Di aci. Malah belum sama itunya, belum ada plasternya, belum ada plaster sama sekali, itu belakang keliling. Berarti masih tembok gitu Masih ya? tembok, masih kelihatan batu merahnya. Bersamaan dengan kunjungannya kali ini dalam penyerahan bantuan sarpras, Bambang Eko Purnomo juga menyempatkan untuk berziarah ke makam Sunan Geseng. Melanjutkan kegiatan berikutnya, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah ini melakukan kegiatan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bagikan salam perjuangan bangsa ini dan salam perjuangan organisasi kita. Mas Beb, ini kan baru saja Mas Beb melakukan sosialisasi perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Kalau dilihat sekarang saat ini sebenarnya organisasi masyarakat yang sudah ada, ormas-ormas yang sudah ada itu kontribusi apa yang sudah mereka berikan, dan kemudian pemberdayaan seperti apa lagi yang harus ditekankan untuk ormas-ormas? Jadi gini, Mbak, bicara ormas itu dari zaman sebelum kemerdekaan, yang merdekakan bangsa ini ormas loh. Ormas yang dalam arti sekarang sekumpulan pemuda, sekumpulan orang itu kan sekarang dinamakan ormas. Bahkan LSM pun sekarang masuk dalam ormas. Makanya hari ini kita memberikan penjelasan pada saudara-saudara saya yang di Pemuda Pancasila, apa itu ormas, pemberdayaan seperti apa, kerjasama dengan siapa, dengan pemerintah, dengan TNI, Polri, dan sebagainya. Terus bagaimana ormas ini supaya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kalau kita bicara oknum, ya semua pun siapa sih yang nggak pernah oknumnya bermasalah. Sekarang kalau misalnya ada institusi oknumnya bermasalah, apa institusinya kena? Ya, betul. Kan tidak, ya kan? Tapi setidaknya Pemuda Pancasila ketika masuk di dalamnya, ini orang yang kemarin bermasalah masuk ibaratnya seperti bengkel, Mbak. Kita buat mobil itu jadi baik, kita cat, kita kompon jadi halus. Urusan keluar dari bengkel dia nyerempet lagi sama tiang listrik, bengkok, peok, yang bukan salahkan bengkelnya dong. Oknum lagi ya? Iya, Oknum lagi. ibaratnya kita ini kan hanya gelas. Gelas ini mau diisi air mineral, diisi kopi, diisi gelasnya mosok yang disalahkan? Kan enggak? Iya. Tapi yang mengisi, betul kan? Betul. Nah, jadi
kita ini wadah. Orang setelah mendapatkan pengarahan dari kita, organisasi seperti apa, orang itu akan mengaplikasikan sendiri-sendiri. Tapi setidaknya ketika anggota kita melakukan kesalahan, ya kita ada sanksi, gitu. Jadi kalau masalah moral, masalah akhlak, orang mau menghina silakan, tapi itu urusan kami, biar kami yang akan urusnya, gitu loh. Setidaknya coba kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita juga tidak melakukan hal yang sama. Ayo kita berdayakan, minimal kita dari diri kita, ormas kita, biar masyarakat lebih tahu banyak tentang kita. Nyatanya kalau memang ormas kita itu negatif, setelah dihujat kayak apa, nyatanya tambah banyak yang bergabung, Mbak. Betul. Jadi kan orang yang kemarin menghujat ternyata banyak yang menggabung di Pemuda Pancasila. Saya tanya kenapa? Ternyata lain, Pak. Setelah kita gabung dalamnya, bagaimana aura kekompakan, aura persaudaraan. Ada kemarin yang rumahnya roboh ya, Mas, bareng-bareng kita kerja bakti. Betul. Tanpa dibayar loh, Mbak. Mereka kesini nggak dibayar loh. Ya kan? Kemudian ketika mereka kesusahan, sampai mereka nggak bisa bayar anaknya sakit sunatan, itu sini patungan, Mbak. Oke. Nah itulah cintanya kita terhadap cintanya organisasi, terhadap cintanya orang, itu kan berbeda-beda. Tergantung siapa yang menerjemahkan. Kalau kata Baktrek, nggak usah ngurusi baik burukku, karena ada malaikat dua kan. Iya, kanan kiri udah ada. Kanan kiri sudah ada. Oke, artinya kalau tadi disimpulkan, memang ibaratnya ketika jalan itu kita pasti akan banyak banget menemui apapun gitu lah. Artinya kegiatan-kegiatan sosialisasi ini pun akan terus dilakukan untuk istilahnya supaya jalannya benar terus gitu kali ya, Mas ya? Bukan. Oh, bukan? Manusia tuh nggak ada yang sempurna, Mbak. Oke. Karena yang sempurna itu kan hanya yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Jadi setidaknya bukan kita menginginkan manusia itu untuk lurus, anggota kita untuk lurus, enggak. Tapi setidaknya dia tahu membedakan mana yang akan dilalui, mana baiknya, mana buruknya, imbasnya ke belakang seperti apa. Gitu. Oke, siap. Jadi kadang kita saja yang sudah bisa ngomong aja kadang Kesleo. keterusut, Mbak. Iya, Kan betul. gitu, ya kan? Nggak ada orang yang Nabi aja punya kesalahan. Memberdayakan Jadi, teman-temannya juga, misalnya betul loh, lebih berdaya, kita lebih punya arti gitu ya, Mas ya. Orang lihat kertas putih ada titik hitamnya selalu ngomong ini apa? Titik hitam. Nggak ngomong kertas putih. Yang dilihat selalu kesalahannya. Ya, kejelekannya. Bukan yang dia udah perbuat baiknya kan gitu. Iya. Betul nggak? Kasih titik hitam di tengah-tengah putih itu, Mbak. Betul. Ini apa? Mesti bilangnya Titik hitam. kan? Bukan kertas putih yang ada titik hitamnya sedikit. Ya. Oke, siap. Ya, Oke, gitu nanti aja. abis ini kegiatan kita kemana lagi, Mas? Kita ke daerah Seruang. Kita akan ada ebekan. Oke, itu Pentas seni. salah satu khasnya Ya sini, Sini Mbak. ya, Dulu Kebumen, itu zaman ya? perjuangan, Mbak. Itu binaan dari Pemuda Pancasila Kebumen. Oke. Masih dalam rangkaian kegiatan di Dapil 10, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Bambang Eko Purnomo juga melakukan sosialisasi kebijakan melalui media tradisional yang kali ini mengangkat tema pelestarian kesenian daerah Kuda Lumping, memperkuat karakteristik budaya daerah. Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah ini memberikan apresiasi dan dukungannya secara penuh terhadap pelestarian kebudayaan daerah.
ini kita barusan aja tadi ngelihat pertunjukan seni kuda lumping khas dari Kebumen. Dukungan DPRD sendiri terhadap pelestarian budaya seperti apa, Mas? Jadi gini Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DPR ini kan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Jadi kita melihat teman-teman atau saudara-saudara yang bergerak di bidang seni, ini khususnya yang pelosok-pelosok, bukan yang sudah tenar-tenar ya Mas ya. Kebetulan kan ada ketuanya Bendahara PAC Pemuda Pancasila. Nah beliau ini kan membina, yaitu Mbak yang pinggiran-pinggiran ini. Kalau yang kota kan biasa kan ditanggap yang besar. Kalau ini coba bayangkan kayak gini tanggapan paling 5 juta 6 juta. Orang banyaknya kayak gitu kan, kebaginya gimana coba? Karena mereka cinta terhadap kesenian ini. Itu makanya kalau sekali-sekali Mbak Dewi harus nyoba kesurupan ya, biar tahu rasanya. Jangan dong Mas. Biar tahu Jangan dong Mas. ya. Bagaimana kita melestarikan budaya-budaya ini kan, selain ada kuda kepang ada yang hampir sama cepetan ya Pak. Cepetan itu juga zaman perang dengan Jepang itu mukanya buto Mbak. Oke. Buto itu raksasa ya. Raksasa itu ada yang dari anak TK, SD ikut semua. Ikut semua. Nanti kalau ditanya loh, buto kok cilik itu, anakan bilangnya gitu nanti. Jadi yang penting di sini guyupnya Mbak. Oke. Guyupnya, terus masyarakat ikut menikmati kesenian ini. Jadi kata beliau tadi ada trik-triknya. Makan beling, makan sile itu ada trik-triknya. Jadi kalau orang takut melihat ngeri dan sebagainya, itulah seni. Saya termasuk yang nggak sanggup melihatnya tadi Mas. Nggak sanggup melihatnya, Mas. Tapi harus merasakan. Karena melihat tanpa merasakan nggak enak, Mas. Oh gitu ya Mas. Oke, mungkin ada pesan Mas, terutama mungkin buat generasi muda terkait pelestarian budaya di. Ini generasi muda semua loh, Mbak. Itu dia makanya Mas, ayo makanya buat yang lain yang nonton. Anaknya Mas mantan ini tadi TK loh, yang ikut joget yang tadi yang kecil itu ya, Mas. Itu berarti kan dari yang kecil SD, TK udah mulai menyukai. Nah ini kan bibit-bibit baru ini perlu kita lestarikan. Jadi kita carikan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka bertampil gitu. Skill mereka, keahlian mereka memang kalau kayak gini nggak ada yang dikatakan patokane piye, nggak ada ya. Yang penting mereka diajar dasarnya, mereka bisa itu terus. Nek mau kesurupan kan ngajari angel loh Mbak. Nah itu nanti yang jelas ini membuat kebahagiaan semuanya, bukan hanya yang pemain, penabuh musik, masyarakat yang nonton, semuanya dapat rezeki. Ada yang pedagang, ya, betul. UMKM Mbak. Iya, UMKM pun juga ikut terangkat ya Mas. Parkir gitu kan. Jadi ini semuanya ikut terlibat ya Pak. Iya, ikut semua. Itu tambahan Pak Ketua Kelompok. Monggo, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Karena memang terima kasih kepada Pak Bambang ini, karena memang seni kuda lumping itu dari zaman primitif dulu itu sudah ada. Karena kuda lumping itu juga dulu itu suatu dukungan masyarakat kepada pahlawan kita, Pak Pangeran Diponegoro, juga perjuangan dari Raden Fatah juga sampai akhirnya sampai sekarang. Makanya juga jadi tanggung jawab kita selaku orang muda untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya kuda lumping di asli Jawa. Demikian pemirsa episode proaktif kali ini, nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa.